Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Sri Wahyuni selaku dosen pengantar manajemen, dan saya banggakan kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang leadership, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Namun sebelum saya lanjut, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Safanu Jairo dengan NIM 21176. Kepemimpinan. Kita mengenal seorang pemimpin ketika kita melihatnya. Bahkan jika kita berjuang untuk mendefinisikan kepemimpinan, kita melihat seseorang pemimpin beraksi. Ada banyak definisi kepemimpinan, tetapi semua mengacu pada konsep dan karakteristik umum, seperti kepercayaan diri, komunikasi, dan keterampilan orang, kreativitas, integritas, keberanian, kecerdasan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Menjadi seorang pemimpin perlu bertindak secara strategis dan konsisten dalam mendukung visi yang lebih luas untuk organisasi. Tentu saja, kepemimpinan adalah kualitas yang lebih alami bagi beberapa orang daripada yang lain, tapi tidak ada yang pernah menjadi pemimpin yang sempurna pada hari pertama. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, paksaan atau pengarahan. Dalam gaya kepemimpinan paksaan atau pengarahan, seorang pemimpin memberi perintah dan mengharap bisa dipatuhi. Gaya kepemimpinan ini sangat berguna pada saat putar balik cepat situasi dan krisis dan berurusan dengan sulit karyawan. Namun, kelemahan gaya ini menghambat fleksibilitas organisasi, melemah semangat kerja karyawan. Yang kedua, berwibawa. Dalam gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin menetapkan tujuan keseluruhan atau strategi dan mendorong orang untuk mengikuti. Gaya kepemimpinan ini sangat berguna pada saat organisasi terpaut atau tidak disiplin, kebutuhan arah dan pengawasan. Namun, kelemahan gaya ini, tujuan atau strategi tidak diinformasikan oleh ide-ide yang baik dari staf. Tujuan mungkin memiliki sedikit dukungan dari staf. Yang ketiga, afiliasi atau mendukung. Dalam gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin menegaskan dan memfasilitasi. Orang datang sikap pertama. Gaya kepemimpinan ini sangat berguna pada saat perlu membangun kohesi tim, perlu menaikkan rendang moral. Namun kelemahan gaya ini, karyawan mungkin tidak pengertian yang jelas arah atau tujuan. Yang keempat, demokratis atau partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberi peran karyawan dalam sehari-hari pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan ini sangat berguna pada saat perlu membangun organisasi fleksibilitas, daya tanggap, dan tanggung jawab. Namun, kelemahan gaya ini dapat mengakibatkan keraguan-raguan dan rasa kebingungan atau paling buruk dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, pengaturan kecepatan atau pencapaian berorientasi. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin menetapkan tujuan ambisius dan standar kinerja tinggi. Gaya kepemimpinan ini sangat berguna pada saat karyawan yang sangat termotivasi yang bekerja paling baik secara mandiri. Namun kelemahan gaya ini mungkin merasa luar biasa bagi karyawan yang kemudian merasa kesal atau menyerah. Keenam, pelatihan. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin mengarahkan dan mendukung, berfokus pada pengembangan pribadi. Gaya kepemimpinan ini sangat berguna pada saat karyawan menginginkan dan memiliki insentif untuk meningkatkan secara profesional. Namun kelemahan gaya ini tidak berhasil ketika karyawan menolak perubahan, beban waktu yang berat pada pemimpin. Elemen membentuk profil pemimpin yang efektif. Yang pertama visioner, kedua komunikator dan pendengar, ketiga motivator, empat mediator, lima pembangun koalisi, keenam akuntabel, ketujuh berkepala dingin.
Komunikasi. Komunikasi adalah fungsi manajerial inti yang mencakup tidak hanya pertukaran informasi, tetapi juga pengelolaan informasi di dalam dan di luar organisasi. Komunikasi yang efektif memerlukan perhatian penuh dan penyampaian pesan yang jelas untuk memungkinkan pemahaman bersama. Komunikasi yang efektif dalam organisasi dan dengan pemangku kepentingan di luar merupakan kunci dalam keberhasilan pemenuhan mandat. Jenis komunikasi. Sifat dan aliran komunikasi dalam sebuah organisasi biasanya mencerminkan strukturnya. Dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung lebih formal, tertulis, dan mengalir dari atas ke bawah. Dalam lingkungan yang lebih datar dan tidak terlalu hierarkis, orang cenderung berkomunikasi lebih banyak secara tatap muka, melalui email, informal, dan naik turun. Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. 1. Lingkungan kerja yang langsung dan akrab. Menggunakan gaya bahasa informal. Kedua, di dalam organisasi, menggunakan gaya bahasa berdasarkan hierarki dan jarak fungsional bervariasi dari formal ke informal. Yang ketiga, kontak profesional di luar organisasi, menggunakan gaya bahasa terutama formal. Keempat, masyarakat umum, pelanggan, klien, penerima manfaat, menggunakan gaya bahasa mulai dari jurnalistik dan formal dan akademis dan tergantung pada organisasi persona. Tergantung pada persona organisasinya. Membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah blok bangunan komunikasi yang efektif. Seseorang manajer dapat membangun kepercayaan dengan timnya dan memberikan mereka informasi dan mendorong mereka untuk berbagi dan mendiskusikan informasi secara terbuka. Kepercayaan dapat dibangun melalui metode komunikasi yang berbeda tergantung pada situasi dan audiens. Komunikasi lisan. Komunikasi verbal yang memerlukan kedua komponen dialog, penyampaian pemikiran dan ide yang efektif, serta mendengarkan secara aktif rekan-rekan. Dalam operasi apapun, pembuat keputusan perlu membuat keputusan berdasarkan informasi dengan mendengarkan apa yang orang lain katakan, apakah ini staf atau pemangku kepentingan eksternal, termasuk yang penting, atau penduduk lokal. Untuk menjadi pendengar yang baik, tunjukkan minat yang terlihat melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita. Ajukan pertanyaan, lanjutan atau klarifikasi, dan baca yang tersirat dengan mengamati isyarat nonverbal pembicara. Komunikasi tertulis. Keterampilan menyampaikan pesan yang jelas, ringkas, dan informatif melalui kata tertulis adalah hal yang sangat langka. Mengingat tuntunan komunikasi sehari-hari dalam misi lapangan, keterampilan menulis baik akan selalu penting bagi manajer yang sukses. Komunikasi eksternal. Misi lapangan memiliki petugas informasi publik yang secara resmi bertanggung jawab atas hubungan eksternal. Namun dalam lingkup mandat masing-masing, personal misi lapangan berinteraksi dengan sejumlah pemangku kepentingan eksternal yang berbeda setiap hari, mulai dari otoritas nasional dan lokal, partai politik dan organisasi masyarakat sipil, hingga organisasi kemanusiaan internasional dan komunitas nasional. Komunitas lintas budaya. Komunikasi lintas budaya. Kebudayaan sebagian adalah nilai dan norma yang dipelajari yang membentuk perilaku individu atau komunitas. Dalam lingkungan hipermultikultura yang menjadi ciri misi lapangan. Berkomunikasi dengan baik lintas budaya adalah kebutuhan yang konstan. Budaya individualis versus kolektivisme. Budaya individualis cenderung menghargai berprestasi tinggi sebagai panutan dan memberi penghargaan kepada mereka karena memikirkan gaji yang dibayarkan kepada CEO dan atlet. Budaya semacam itu kurang mementingkan pencapaian kelompok yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti guru, pekerja bantuan, dan perawat, karena dibayar lebih rendah. Mereka juga lebih cenderung menghargai efisien dan pencapaian atas harmoni dan persatuan. Budaya kolektivis
berada di ujung lain dari kontinum, mereka cenderung menghargai hubungan, kesatuan kelompok, harmoni, dan kehormatan. Semacam itu menegakkan aturan keluarga dan klan daripada berfokus hak individu, karena kesejahteraan kelompok adalah prioritas utama. Budaya sekuler dan religius. Budaya agama berpendapat bahwa kekuatan yang lebih tinggi telah mengungkapkan aturan dan nilai-nilai yang jelas dan tidak dapat diganggu-gugat untuk dijalani. Sering ditulis dalam teks-teks suci seperti Al-Quran, Alkitab, Taurat, Veda, atau kitab suci lainnya. Masyarakat sekuler tandai dengan penegakan pemisahan keyakinan agama yang ketat dan urusan negara. Masyarakat ini dan banyak warga negara mereka menghargai sens atas iman dan menekankan keterbukaan mereka terhadap berbagai keyakinan dan pandangan. Budaya militer versus sipil. Budaya militer yang mendarat daging ini mempengaruhi bagaimana tentara menjaga perdamaian, berkomunikasi, berkoordinasi, dan membuat keputusan baik dalam barisan mereka maupun dengan rekan-rekan sipil. Jelas ini dapat menciptakan ketegangan dengan warga sipil yang memprioritaskan pemikiran bebas, pengambilan keputusan konsensual, dan egalitarianisme. Decision making atau pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang efektif adalah proses yang ditentukan untuk membantu mengidentifikasi dan memilih tindakan terbaik di antara beberapa opsi alternatif berdasarkan tujuan dan evaluasi konsekuensi yang mungkin terjadi. Beberapa keputusan relatif sederhana dan tidak penting. Yang lain penting dan dapat melibatkan beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait seperti ketidakpastian atau kurangnya informasi, risiko tinggi, beberapa pemangku kepentingan, atau konsekuensi tak terduga. Pendekatan yang baik untuk pengambilan keputusan harus mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan masalah dan tujuan. Ada beberapa alat yang dapat membantu untuk menentukan masalah. Ini adalah alat yang sederhana dan cepat untuk membantu kita lebih dekat dengan akar penyebab masalah. Untuk masalah yang lebih kompleks, alat yang baik adalah diagram sebab dan akibat, juga disebut diagram tulang ikan. Ini gambar diagram tulang ikan. Dan ada 4 langkah untuk menggambar diagram tulang ikan. 1. Identifikasi masalah, identifikasi faktor-faktor utama yang terlibat, identifikasi kemungkinan penyebab, 4. Analisis diagram hitam. Yang kedua, pilih proses pengambilan keputusan. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi pilihan bagaimana membuat keputusan. 1. Pentingnya keputusan. Semakin tinggi kepentingannya, semakin Anda cenderung melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, tingkat komitmen. Semakin banyak orang perlu setuju dengan keputusan tersebut, semakin Anda harus melibatkan orang-orang ini dalam proses pengambilan keputusan. Jumlah waktu. Semakin banyak waktu yang Anda miliki, semakin banyak kesempatan yang Anda miliki untuk melibatkan orang lain. Buat opsi alternatif. Setiap situasi memiliki pilihan alternatif dan manajemen yang efektif memerlukan menghabiskan waktu, menghasilkan, dan mempertimbangkan alternatif. Mengingat pengalaman dan pengetahuan yang berbeda di sekitar meja akan berguna untuk meminta para peserta untuk datang dengan solusi alternatif dari perspektif mereka sendiri. Berkomunikasi dan melaksanakan keputusan. Setelah keputusan dibuat, manajer perlu mengomunikasikan keputusan dan langkah selanjutnya untuk implementasi. Tugas dan kewajiban harus diberikan sesuai dengan itu. Komunikasi baik melalui memorandum dan kantor, tabel kode, instruksi administrasi, arahan kebijakan, dan lain-lain harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan dari keputusan tersebut. Kedua, penjelasan tentang alternatif yang dipertimbangkan dan manfaat dan risiko jika ada dari yang dipilih. Ketiga, peserta dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, daftar tugas dan penugasan peran untuk melaksanakan keputusan. Dan yang terakhir, kerangka waktu untuk implementasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.